Jika ada penghuni pesisir yang bisa menjadi amfibi super, maka ikan ini adalah salah satu kandidat utamanya. Inilah mudskipper atau dalam bahasa Indonesia sering disebut ikan tembakul. Dengan kemampuan bertahan hidup yang bisa di air maupun darat, ikan unik ini memanfaatkan kondisi lingkungannya yang ekstrim dengan cara yang mengagumkan. Tembakul merupakan ikan amfibi dari famili Oxudercidae dengan kurang lebih 32 spesies yang tersebar luas. Dari tubuhnya yang ramping hingga sirip dadanya yang berotot menyerupai lengan, tembakul adalah perpaduan sempurna antara kemampuan berenang serta berjalan di daratan. Sekilas, tembakul memiliki tampilan yang mengingatkan kita pada perpaduan ikan dan katak, di mana matanya menonjol di atas kepala seperti teropong kecil, tubuhnya bulat panjang seperti torpedo, sementara sirip punggungnya sering terkembang menawan. Panjang tubuhnya bervariasi, mulai dari beberapa sentimeter hingga hampir 30 cm. Keunikan morfologi ikan ini bukan hanya bersifat estetis, melainkan juga fungsional. Sirip dadanya yang fleksibel memungkinkan tembakul untuk merangkak, melompat, bahkan memanjat akar pohon bakau. Dan ini adalah kemampuan yang jarang dimiliki ikan lainnya. Namun, keistimewaan tembakul tidak berhenti di situ saja. Beberapa dari mereka bisa menghabiskan hampir 90% waktunya di daratan untuk menjelajahi lingkungan di sekitar hutan bakau saat air surut. Lalu, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kekuatan bertahan di darat ini didukung oleh kemampuannya bernafas melalui kulit serta lapisan selaput lendir di mulut dan kerongkongannya. Namun kemampuan ini hanya bisa dilakukan ketika mereka dalam keadaan lembab. Jadi, tembakul hanya perlu mencelupkan diri ke air untuk membasahi tubuhnya setiap beberapa saat. Kemampuan ini tentu sangat luar biasa. Spesies seperti Periophthalmus colreuteri dapat bertahan hingga 8 menit di darat sebelum mencelupkan diri mereka kembali ke air. Di habitat berlumpur yang penuh tantangan, tembakul menunjukkan adaptasi luar biasa lainnya, seperti kemampuannya menggali lubang yang kompleks sebagai sarang mereka. Lubang-lubang ini dapat bercabang-cabang dan menyimpan air serta udara untuk bertahan selama pasang naik. Ketika predator berdatangan saat air naik, tembakul akan bersembunyi dengan tenang di dalam sarangnya. Meskipun begitu, nyatanya tembakul juga menjadi predator bagi hewan lain. Sebagai predator kecil, tembakul diketahui memakan berbagai jenis hewan, mulai dari udang, ikan kecil, kerang, hingga serangga. Mereka bahkan diduga juga memakan beberapa tumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah pemakan serba bisa. Meski sering terlihat bergerombol, tembakul sebenarnya sangat teritorial. Mereka tak segan menyerang dan mengusir tembakul lain yang berani memasuki wilayahnya. Di berbagai daerah di Indonesia, tembakul memiliki banyak nama lokal, seperti timpakul, glodok, hingga bedul. Dengan kombinasi tubuh mungil, kemampuan luar biasa, dan gaya hidup uniknya, tembakul menjadi bukti nyata keajaiban evolusi dan adaptasi alam. Namun semua yang kami sampaikan dapat berubah seiring penelitian yang masih terus dilakukan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kritik dan saran akan sangat berguna. Like dan share jika Anda suka. Mari belajar lagi di video selanjutnya.